Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Petratur muhtaram, para ustaz yang sama-sama kita hormati, juga Pak Dokter, Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di tempat ini. Sama-sama kita kembali membekali diri untuk kita datang menjadi tamu Allah dan tamunya Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu memilih NRA Group untuk melayani perjalanan suci bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kami berharap perjalanan ini membawa kebaikan untuk bapak dan ibu-ibu semuanya, dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam seluruh prosesi ibadahnya, dan pulang membawa umrah yang makbulah insyaallah. Atas nama NRA pun juga kami mengucapkan permohonan maaf jika mulai dari pendaftaran dalam proses manasik ini, mungkin dalam nanti prosesi umrahnya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak ibu semuanya. Semoga ini semuanya menjadi anak pahala atas kesabaran bapak ibu semuanya insyaallah. Para jamaah rahimahumullah yang pasti, bapak ibu berangkat ke tanah suci ini, ternyata ke Mekah, ke Madinah ini beda suasana hatinya dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Silakan bapak ibu rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura, sekarang santai aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf bapak ibu, tapi begitu daftar umroh hati deg-degan, rasa was-was muncul. Mohon maaf bapak ibu, air mata bahkan bisa jadi berlinang terus. Umroh ini sekitar 9 harian, tapi mohon maaf, itu yang namanya beresin koper gak beres-beres. Koper besar diambil, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untung koper besarnya udah dibawa kemari ya. Kalau koper besarnya dibawa pulang lagi, insya Allah begitu sampai di rumah diapain lagi? Dibongkar. Para jamaah rahimahullah, umrah ini bapak ibu perjalanannya luar biasa. Sampai-sampai selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Anda nggak ke Amerika, selamatan dulu. Kadang-kadang ibu, begitu bapak ibu mau tahu berangkat umroh, tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga? Awas
stres berangkat umroh. Kenapa sebabnya? Takut dibalas. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, yang penting di Madinah ini tidak lain dan tidak bukan ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sampaikan, man zarani ba'da mamati, siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, faka'anna zarani fi hayati, itu sama saja datang kepada aku, kata Nabi, seperti aku masih ada. Karena itu tolong nanti bapak-bapak diatur waktunya untuk ziarah ke baginda Rasulullah. Ibu, begitu pun juga. Bapak-bapak, tolong kalau ziarah ke makam Nabi, pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting pakai jas, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, sambil lewat kubur Nabi, bapak bisa mengucapkan salam. Ibu dari luar Masjid Nabawi bisa mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin kalian hafal. Gak usah stres bu ngeliat buku doa yang panjang, dan gak wajib baca ini. Minimal sambil bapak-bapak lewat depan kubur baginda Rasulullah, ibu-ibu dari luar kubur Nabi, jamaah dari luar Masjid Nabawi, setelah mengucapkan minimal kita ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita ngomong, mohon maaf bapak ibu-ibu, setelah ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah ini, saya yakin salam ini dijawab sama Rasulullah. Karena itu kalau saya ziarah ke makam Nabi, saya ngomongnya bagaimana? Ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, yang belum pernah mendengar suara engkau, yang ditakdirkan Allah terlahir jauh dari masa engkau, di tempat yang jauh dari tempatnya engkau, wahai Rasulullah. Ya Rasul, hari ini saya datang ke kubur engkau karena cinta saya kepada dirimu ya Rasulullah. Tolong terima cinta saya ini. Tolong kau kenali saya ketika nanti saya di padang mahsyar ya Rasul. Lalu sambil jalan kita ngomong, ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan pertama kali saya banggakan ibu dan bapak kami. Saya punya bapak ya Allah, ini bapak saya. Saya punya ibu ya Allah, ini ibu saya. Depan kubur baginda Rasulullah, saya banggakan mereka karena keimanan yang ada dalam hati saya, kecintaan pada Rasulullah dalam jiwa saya, yang menanamkan pertama kali ibu dan bapak saya.
Terngiang dalam benak saya, ya Allah, kesabaran ibu dan bapak saya membimbing saya, ya Allah Rabbana. Cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, galak bapak saya nyuruh saya ngaji. Bahkan kuping jadi saksi, ya Allah, pernah dijewer ibu saya ketika saya tidak sholat. Pantat jadi saksi, ya Allah, pernah dipukul bapak saya ketika saya tidak sholat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, itulah bagaimana gigihnya ibu dan bapak saya. Saya bangga menjadi putra-putri mereka. Karena kalau bukan karena cipratan air mereka ketika subuh saya susah bangun, mungkin tak akan pernah ada keimanan dalam hati saya, ya Allah Rabbana. Ya Allah, depan kubur baginda Rasulullah SAW ini, tolong ya Allah, sampaikan salam pada Rasulullah dari ibu dan bapak saya. Andai mereka sampai wafatnya belum sempat datang ke Madinah ini, bukan mereka tidak cinta pada baginda Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ngomong begini depan kubur Nabi, air mata kita berlinang tak akan pernah bisa kita tahankan. Jangan harap bapak ibu-ibu bisa meneteskan air mata menyebut nama Rasulullah. Akan bergetar hatinya ketika nak nyebut nama Allah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Nah, para jamaah Allah, insya Allah bapak ibu-ibu, untuk ke Raudhah sekarang ini jamaah Allah harus pakai tasreh. Tasreh itu apa? Surat izin. Pak Ustadz katanya ada aplikasinya. Betul. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai aplikasi, daftar sekarang bisa jadi seminggu lagi baru dapat. Gimana Pak Ustadz? Gak usah kecil hati, insya Allah nanti RRA yang akan urus tasrehnya. Tolong doakan semoga Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan tasreh ini. Kalau nanti tasrehnya sudah dapat dan sudah ada jadwal ke Raudhah, laki-laki dan perempuan pisah waktunya. Dan tolong tepat waktu. Kenapa? Kalau di waktu yang ditentukan tidak kumpul, maaf, tidak bisa ngulang lagi yang oleh makhluk. Kalau bapak ibu sudah bisa masuk ke Raudhah, apa yang dilaksanakan? Satu, sholat sunnah aja. Lalu silakan munajat di Raudhah ini. Raudhah tempat yang mustajab insya Allah. Bapak ibu akan 3 malam di kota Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Sholat di Masjid Nabawi insya Allah pahalanya lebih afdal 1000 rakaat dibandingkan di Jakarta. Tapi tolong kalau sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram besok, jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat ngitung pahala. Oh, Pak Ustaz, saya udah dapat 1000. Akhirnya ada orang yang pulang umroh nggak sholat lagi. Ditanya Pak Haji, kenapa nggak pernah kelihatan sholat lagi? Tenang aja Pak Ustaz, saya masih punya deposito. Dia bilangnya, urusan pahala kita kembalikan kepada Allah. Bapak ibu, urusan belanja saya anjurkan di Madinah. Kenapa? Karena Madinah enak nyaman. Bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, berangkat sholat subuh nggak bawa apa-apa. Pulang ke hotel bawa kantong kresek. Zuhur sama, asar sama, maghrib sama, isya sama, 3 hari sekoper penuh. Sedangkan di Mekah, khususnya di hotel Hilton Convention, gak akan ada tempat seperti itu yang oleh Allah. Insya Allah di Madinah nanti juga akan diatur untuk ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah yang oleh Allah. Bapak ibu-ibu silahkan ikut apa nanti itinerary-nya. Sebelum kita umroh disunahkan mandi dulu. Nama mandinya mandi sunnah ihram. Ustaz, yang membedakan mandi ihram dengan mandi biasa apa? Yang membedakan cuma niat. Mandi biasa nggak pakai niat, mandi ihram pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, silahkan pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki silakan bersihkan. Ibu-ibu, bapak-bapak mau pakai wangi-wangian silakan pakai wangi-wangian sewangi mungkin di badan ini. Selesai mandi, kuku yang panjang potong. Kumis yang gak rapi, rapihkan. Bulu-bulu yang gak rapi, potong. Lalu pakai baju ihram. Bawahnya yang laki-laki disarungkan, atasnya diselendangkan. Ibu-ibu pakai baju ihramnya, tidak wajib pakai baju putih. Warnanya apa saja, mau hitam, mau kuning, mau apapun juga boleh. Yang penting menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan Bu, ini boleh kelihatan, tapi ini nggak boleh kelihatan. Kita serah, sebenarnya terserah ya, terserah ya. Yang mau remahku, ya. Ini kalau ini mohon maaf, yang mau remahullah aurat. Nah, karena itu tolong ibu-ibu, bapak ibu-ibu pakai manseng. Kenapa pakai manseng? Kenapa pakai manseng? Karena ibu-ibu pasti istilah. Begini melorot apa enggak? Kalau melorot ini kelihatan tawafnya enggak sah. Kenapa sebabnya? Karena tawaf syaratnya harus nutup aurat. Para jamaah rahimakumullah, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi sudah dalam pakaian ihram. Jamak takdim dengan asar. Jadi beres sholat zuhur langsung bangkit sholat asar. Kembali setelah itu ke hotel, makan siang. Dan setelah makan siang, bapak ibu-ibu akan berangkat menuju ke Makkah. Ada yang menggunakan kereta api, ada yang menggunakan bis. Ya, nanti diatur di sana mana yang menggunakan kereta api, mana yang menggunakan bis. Yang menggunakan kereta api cepat, tolong diperhatikan untuk tepat waktu. Kenapa sebabnya? Karena yang namanya kereta api tidak bisa nunggu bapak-bapak, ibu-ibu. Gak ada di waktunya, ditinggal para jemaah. Dan ini pernah kejadian. Karena itu tolong untuk yang naik kereta api cepat tepat waktu. Yang naik kereta api cepat, kalau masih sempat ke Bir Ali, maka akan ke Bir Ali dulu untuk niat di Bir Ali. Dan di Bir Alinya tidak turun, hanya niat. Kenapa sebabnya? Pengalaman. Mohon maaf, bis parkir ke masjidnya 700 meter. Bisnya ratusan, nyasar, telat, belum yang ke toilet. Semuanya udah lengkap, Ustaz izin ke toilet. Pokoknya yang naik kereta berangkat dari hotel, kalau sempat ke Bir Ali, maaf ke Bir Ali dan tidak turun di Bir Ali. Yang wajib di Bir Ali dilaksanakan bukan sholat, tapi niat. Nah, gimana kalau mau ke toilet? Nanti di terminal, di apa namanya, di stasiun, insya Allah toiletnya bagus. Kalau tidak sempat ke Bir Ali karena waktunya mepet, maka akan langsung ke stasiun kereta, niat di atas kereta nanti. Di mana Ustaz? Nanti akan diberitahukan bahwa kita sekarang sejajar dengan tempat mikot. Adapun yang naik bis, insya Allah lebih tenang. Kenapa? Karena tidak diburu-buru oleh jam keberangkatan. Gak berangkatnya tergantung kita. Karena itu kalau mau di Bir Ali nanti bisa turun dulu, bisa yang lainnya dulu. Tapi yang pasti jamaah rahimakumullah di Bir Ali ini niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati yang wajib berkata
saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib di Bir Ali. Kalau tidak sempat ke Bir Ali yang naik kereta, nanti di atas kereta pas kira-kira 5 menit setelah jalan kereta kita akan lewatin tempat ini. Nah, para jemaah Allah, kalau sudah niat umroh, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan sepihak apapun yang terjadi. Gak boleh tuh begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz, Pak Dokter saya nggak jadi umrohnya, capek Ustaz, sakit badannya, nggak bisa. Tetap harus dilaksanakan, sakit tetap dilaksanakan. Bahkan kalau seandainya setelah niat umroh ini Allah perintahkan Israel mencabut nyawa dia, tetap dimandikan orang itu, tetap dikafani, dan kafannya disunahkan dari baju ihram yang dia pakai. Dan ketika dikafani, kalau perempuan mukanya tidak boleh tutup, kalau laki-laki kepalanya tidak boleh tutup. Kenapa sebabnya? Nah, di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Indah betul orang yang wafat ketika kira-kira ada yang mau daftar nggak? Nah, para jamaah rahimahullah, kalau sudah niat umrah ini Bapak Ibu, maka larangan ihram, argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Besok bapak-bapak hati-hati ketika akan niat copot pecinya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Laki-laki hanya menggunakan bawahan yang disarungkan, atasnya diselendangkan, tidak pakai daleman. Ustaz, bagaimana? Saya kemarin lihat-lihat di Shopee, katanya ada celana dalam untuk ihram, nggak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Kenapa bayar dam? Karena baju ihram hanya 2. Karena itu tolong Pak, begitu Bapak keluar dari hotel sudah tidak pakai daleman lagi untuk laki-laki. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak kejadian di hotel ada yang ngomong bapak-bapak, Ustaz, saya kan sering umroh sekarang. Ya, saya masih pakai cadar misalnya. Nanti aja dah, begitu mau niat saya lepas cadar. Oke Pak, baik. Begitu sampai di Bir Ali ternyata dia lupa. Berangkatlah ke Mekah. Begitu sampai di hotel berbarengan. Dia bis depan, saya bis belakang. Turunlah dia dari bisnya. Pas lihat ke belakang melihat saya. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia mulai ngaku lagi. Dia langsung datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dam. Daripada kejadian begini jamaah rahimahullah, untuk bapak-bapak, hati-hati Pak. Besok ketika Bapak check out hari Selasa besok, ya, ketika akan naik bis, Ustadz dan Mutawif akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Nah, para jamaah rahimahullah, perempuan tidak boleh, laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Tolong besok ketika ke Mekah jangan pakai sepatu, pakai sendal untuk laki-laki. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, apit balsam, minyak kayu putih? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut-nyabut rambut, gunting-gunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya. 1 bulu hidung bayar dam. Berapa damnya? Kasih fakir miskin 25 real. 2 bulu hidung 50 real. 3 bulu hidung hitung sendiri para jemaah. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri,
sebelum tahallul, maka umrohnya batal dan dia harus motong onta, bukan kambing lagi. Karena itu tolong hati-hati para jamaah rahmatullah. Insya Allah akan menuju ke Mekah yang naik bis sekitar 5-6 jam, sedangkan yang naik kereta insya Allah 2,5 jam. Sampai di hotel, sampai di Mekah, insya Allah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel kita. Hotelnya ada 2. Satu hotel Mekah Hotel. Mekah Hotel ini Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah hotel Hilton zaman baheula. Dekat dari pintu 79. Turun insya Allah halaman masjid. Yang kedua, Hotel Hilton Convention. Hotel Hilton Convention itu hotel baru, bagus hotelnya, dekat halaman masjid. Cuman kalau pulang itu agak nanjak. Itu aja. Insya Allah makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel. Para jamaah rahmatullah, sesampainya dari Madinah tidak langsung dibawa ke masjid, tapi akan dibawa ke hotel dulu. Check in dulu di hotel. Koper besar nggak usah Bapak Ibu urusin, koper kecil ambil sendiri. Lalu jamaah rahimahullah makan malam insya Allah. Baru setelah selesai kumpul semuanya, kita akan laksanakan rukun umroh ke Masjidil Haram. Nah Bu, Pak, NRA insya Allah fasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah ngelungin buku doa di dada, di leher, yang kalau dibaca nabrak-nabrak orang, gitu kan. Nggak usah. Nah, pakai headset. Kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, bapak-bapak, ibu-ibu boleh satu mengaminkan doanya. Sepanjang toab sa'i cukup amin, amin, boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ikutin doa ustaz. Allahumma, boleh diikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. 2 minggu yang lalu saya umroh, rombongannya 42 jamaah. Itu semangat ikutin doa saya semuanya. Allahumma, Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, tiba-tiba nginjek jempol kaki saya. Lagi jantangan lagi nyampe lagi. Pas injek Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Ibu, Bapak, saya ingatkan headset ini bukan souvenir. Kalau ngapain? Balikin. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan masuk Masjidil Haram. Setelah masuk Masjidil Haram kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Kita masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa birra. Tatap itu Ka'bah. Sambil jalan natap Ka'bah kita ngomong, ya Allah makasih hari ini saya bisa datang ke rumahmu, berada depan rumahmu yang suci, bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, saya bisa kemari bukan karena kehebatan saya,
bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya. Semuanya Engkau yang takdirkan ya Allah, Engkau yang atur semuanya. Saya lahir tidak bawa apa-apa, saya lahir tidak bisa memilih siapa orang tua saya. Ya Allah, ketika saya nikah saya nggak punya apa-apa, bahkan piring aja dikasih mertua. Ya Allah Rabbana, semuanya ini karena Engkau ya Rabb memberikan kesempatan pada saya. Ya Allah, makasih ya Allah ya Rabbana. Bapak-bapak, ibu-ibu, air mata kita mulai berlinang. Baru kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Bapak ibu-ibu, tadi sampai mana? Selesai tawaf yang paling. Para jamaah rahimahullah, selesai tawaf sunnah untuk doa. Doa di mana? Doa di tempat yang paling mustajab, yaitu multazam. Mana multazam tuh Pak Ustaz? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah inilah yang dinamakan dengan multazam, tempat yang paling mustajab. Bapak Ibu kalau bisa gelantungkan di pintu Ka'bah bagus, nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan multazam ini. Bu, Pak, saya kalau bimbing haji ataupun umroh, selesai tawaf saya pasti bawa jamaah untuk doa di multazam. Saya pimpin doa di depan multazam itu. Saya pimpin doa, setelah itu saya katakan Bapak Ibu punya hajat masing-masing, silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin jamaah pada doa. Tiba-tiba saya lihat di rombongan ada satu ibu-ibu yang di multazam nggak doa. Yang lain dia nangis-nangisan sampai munajat, dia mangkat, dia ambil buku dari tas, di buku itu dibuka itu tasnya. Nah, dibuka itu bukunya, dibaca sebentar, ditutup, lalu itu buku diangkat-angkat begini. Yang lain doa nangis, dia mau begini. Saya deketin terus ibu-ibu, tahu nggak? Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat mustajab, namanya multazam. Multazam itu artinya wajib. Allah wajib kabulkan doa orang yang doa di tempat ini. Ibu doa, bukan ngangkat-ngangkat. Si ibu jawab, Ustaz, maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Jadi isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya satu-satu. Ya udah saya angkat tuh ini buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tolong Engkau yang baca satu-satu, ya Allah, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititip doa kan? Iya. Kalau Bapak Ibu dititip doa, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca itu doanya satu-satu, itu amanah insyaallah. Selesai doa, Bapak Ibu geser sebelah kiri ada makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Silahkan sholat di sekitar makam Ibrahim. Makam Ibrahim tempat mustajab. Setelah sholat silahkan doa di situ. Ustaz gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres sholat silahkan duduk di situ, doa di situ. Ini pun juga tempat mustajab. Lalu kalau sempat Bapak Ibu ambillah air Zam-Zam, minumlah air Zam-Zam. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, minum air Zam-Zam itu sunnahnya jemaah rahimakumullah ngadep kiblat. Jadi usahakan minum air Zam-Zam yang ngadep kiblat. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung untuk apa kita niatnya. Sambil ngadep kiblat, boleh duduk, boleh berdiri, jemaah rahimakumullah. Lalu kita minum. Sebelum minum kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahim. Sunnah
tanahnya dijadikan 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aus. 1, Aus tuh. 2, Bukan tukang baja itu. 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Makruh kalau minumnya begini. Ini orang haus. Haus. Bukan aus, nyontohin. Nah, para jamaah rahmatullah, selesai itu silahkan Bapak Ibu laksanakan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Batal wudunya, lanjutkan sa'i. Ustaz, saya nggak kuat kayaknya saat jalan, Ustaz. Kenapa? Sa'i itu kan Ustaz, jalan dari Safa ke Marwah yang jaraknya 400 meter kali 7, 2,8 kilo. Saya nggak sanggup, Ustaz. Nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di Safa banyak yang menawarkan jasa dorong untuk sa'i. Yang dorong orang Arab. Kalau yang dorong orang Arab biasanya dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2. Ada mobil golf. 50 real untuk sa'i. Lebih cepat per orang, per kursi. Nah, para jamaah rahmatullah, sa'i dimulai dari Safa. Menuju kemana? Ke Marwah. Safa ke Marwah dihitung 1. Marwah Safa dihitung 2. Safa Marwah dihitung 3. Marwah Safa dihitung 4. Safa Marwah dihitung 5. Marwah Safa dihitung 6. Safa Marwah dihitung 7. Jadi awalnya di Safa, 7-nya di mana? Di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Ibu mau diem aja boleh. Mau baca sholawat silakan. Mau ngobrol? Boleh. Sambil saya ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi apakah ada tempat yang lain yang mau rahmatullah? Antara Safa dan Marwah ada lampu hijau, namanya Batnul Wadi. Dulu yang mau rahmatullah Hajar meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Makanya Hajar naik dulu ke Safa liatin anaknya. Jalan menuju ke Marwah, tiba-tiba ada lembah turunan begini. Pas di turunan Hajar gak bisa lihat anaknya. Khawatir terjadi sesuatu, Hajar lari. Di tempat ini jamaah rahmatullah, laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Melintasi tempat ini kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Lalu selesai pulang pergi kita jemaah ke lampu hijau ini kita baca doa ini. Kalau sudah selesai 7 di Marwah, silahkan Bapak Ibu ambil gunting rambutnya. Siapa yang gunting sendiri pun juga sah insyaallah. Selesai prosesi umrah, Bapak Ibu kembali ke hotel para jemaah rahmatullah. Silahkan berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram 3. 1. Tawaf. 2. Sholat. 3. Natap Ka'bah. Ibu bapak duduk liatin Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah nanti di Mekah Bapak Ibu akan dibawa city tour keliling kota Mekah sekaligus untuk umroh yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada di Mekah, kalau mau umroh lagi harus niat. Di mana? Di tempat yang ditentukan. NRA insya Allah sambil city tour akan membawa Bapak Ibu ke Jironah, tempat mikot. Cuma di Jironah nggak ada tempat ganti baju. Karena itu tolong pakai baju ihram dari hotel. Begitu sampai di Jironah, kita niat umroh. Nah, di Jironah ini Bu, di niat umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi,
boleh untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah sudah meninggal dunia, entah sudah uzur karena nggak bisa bangun lagi. Yang pasti satu niat umroh hanya untuk satu orang. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan an fulanin. Pakai bahasa Indonesia boleh. Niat saya umroh untuk si fulan. Sebutkan namanya. Kalau kita mau umrohkan orang tua, bapak ataupun ibu tanpa disebutkan nama, gak masalah. Kenapa? Bapak mah pasti, ibu mah pasti gak akan kesukaan. Tapi kalau ngikut ngumrohin bapak, tolong sebutin. Kalau ngumrohin kakek, tolong sebutin kakeknya. Kenapa? Karena kakek ada dua, kakek bapak, kakek ibu. Kalau bapak ibu cuma niat saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana ini kira-kira yang mana? Maaf bercanda aja mana. Kalaupun bapak ibu melaksanakan umroh untuk orang lain, insya Allah tidak dikurangi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Allah, insya Allah bapak ibu akan Jumatan di Mekah, insya Allah. Bu, Pak, maaf, di Mekah beda dengan di Indonesia. Saya tadi khutbah Jumat di gedung di Jalan Keramat Raya. Mohon maaf, itu jamaah baru datang pas ada. Kalau seandainya sama kayak di Jakarta, insya Allah nggak kebagian tempat. Di luar masjid udara masih 38 derajat panas. Jam 11 Masjid Nabi Haram ditutup. Jam berapa ya? 11. Bu, Pak, ibu-ibu kalau sudah Jumatan boleh ikut Jumatan dan ibu tidak usah sholat zuhur lagi. Yang saya ingatkan lagi, hari Jumat itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, imamnya suka membaca surat As-Sajdah. Dan ketika membaca ayat ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak rukuk langsung sujud. Jangan kejadian begini. Kalau besok imam hari Jumat subuh rakaat pertama baca ayat sajadah yang diawali dengan kalimat alif lam mim. Imam sujud, ikut sujud. Imam sujud, bapak nggak ikut sujud, batal sholatnya. Niat Bu, Pak, Ustaz, ketika sujud doanya apa? Doanya khusus. Sajadah wajhi lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz apa Ustaz? Panjang banget. Baca subhanallah. Lupa Ustaz, diam. Yang penting sujudnya, bukan bacanya. Insya Allah Sabtu depan Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah Al-Mukarramah menuju ke Indonesia lewat kota Jeddah yang 90 km dari kota Mekah, insya Allah. Para jamaah Allah di Jeddah tidak lama, ya sekedar yang volontarial kami silakan lagi jamaah Allah, dan akan nanti pulang ke Indonesia dari Bandara Jeddah, insya Allah. Bapak Ibu pulang ke Indonesia, sampai Indonesia akan mendapatkan 5 liter air zam-zam, insya Allah. Inilah perjalanan Bapak Ibu semuanya. Saya tidak berangkat karena saya baru pulang beberapa hari yang lalu. Yang berangkat Ustaz Abdul Hanan, beliau orang Lombok dan beliau sering membawa jamaah insya Allah ke sana. Jadi nanti ada apa-apa beliau akan handle di sana insya Allah. Terima kasih. Semoga Allah berikan kelancaran.